Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Heri Kusuma, mahasiswa PPG Daljab tahun 2025. Bidang studi PPG Pendidikan Agama Islam, LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan NIM 250 1091100244. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, saya akan berbagi praktik pembelajaran di Sekolah SDN Jerebeng Wetan pada kelas 6 dengan materi tentang Asmaul Husna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat dan berkah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ketua kelas, silakan disiapkan. Siap, berdoa dimulai. Adinda, Ahmad Nazirul, Ajeng Fediola, Anjali Cynthia, Arya Dwi, Ayu Sabira, Bintang Pamungkas, Rodiatun, Donita, Dwi Veronica, Ayu Asari, Muhammad Solihuddin, Arjo Mubarak. Semuanya, sebelum pelajaran kita mulai hari ini, Bapak akan bertanya tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa artinya? Nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik itu ada berapa? 11.
memakai lagu-lagu ya, mulai dari nomor 1 sampai 99 ya. Berarti kalian sudah hafal semua? Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna, yaitu ada Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Yang sudah Bapak baru di ini ya, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad ya. Yang terakhir nanti kita akan bermain game ya, akan nge-game di sini ya. Yang pertama, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, kita simak dulu video yang akan Bapak tampilkan di layar ya. Silakan kalian simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Kali ini kita akan belajar akidah akhlak materi Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pengertian Al-Ghaffar, perilaku meladani Asmaul Husna Al-Ghaffar, pengertian Al-Afu, perilaku meladani Asmaul Husna Al-Afu, perbedaan Al-Ghaffar dan Al-Afu. Mari kita simak materi berikut. Pengertian Al-Ghaffar. Kata Al-Ghaffar berasal dari kata bahasa Arab Ghafar yang berarti menutup. Secara istilah Al-Ghaffar berarti Allah menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Setelah mengetahui pengertian Asmaul Husna Al-Ghaffar, hendaknya manusia menyadari bahwa Allah Maha Pengampun dan akan mengampuni segala kesalahan makhluknya yang mau mohon ampun kepadanya. Sehingga sebagai seorang yang beriman, sudah seharusnya kita selalu mengucap kalimat istighfar dalam setiap kesempatan dan segera memohon ampun kepada Allah apabila melakukan suatu kesalahan dan dosa. Begitu juga apabila kita memiliki kesalahan kepada manusia, hendaknya segera meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan agar tercipta kedamaian dalam hubungan antar manusia. Sehingga jika kita mendapati teman atau saudara kita yang berbuat salah, kita harus segera memaafkan. Perilaku meladani sifat Al-Ghaffar. Adapun perilaku meladani sifat Al-Ghaffar dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Pertama, segera bertobat dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika berbuat dosa. Dua, segera meminta maaf kepada orang lain jika memiliki kesalahan kepadanya. Tiga, memaafkan orang lain yang berbuat kesalahan terhadap kita. Pengertian Al-Afu. Kata Al-Afu berasal dari kata bahasa Arab Al-Afu yang berarti menghapus dan menghilangkan. Sedangkan menurut istilah Al-Afu berarti Allah yang Maha mengampuni dosa-dosa dan memaafkan perbuatan-perbuatan maksiat, menghapuskan dosa hingga bersih dan tidak mensegerakan sesaan bagi hambanya. Nah anak-anak, Allah Sang Pencipta memaafkan perbuatan hamba-hambanya, maka kita harus memaafkan orang lain. Memberikan maaf kepada orang lain tidak menjadikan kita sebagai manusia yang hina. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat bagi orang-orang yang dengan mudah memberikan maaf kepada orang lain dengan ikhlas. Dengan membiasakan diri sebagai pemaaf akan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat meladani sifat Al-Afu. 1. Memberikan maaf kepada yang bersalah baik diminta atau tidak. 2. Memberikan kemudahan dan tidak mempersulit. 3. Gemar membantu atau memberi maaf. Perbedaan Asmaul Husna Al-Ghaffar dan Al-Afu. Al-Ghaffar adalah ampunan Allah terhadap dosa yang kita lakukan, namun dosa itu tetap ada. Nah, untuk menghilangkan dosa tersebut harus bertaubat dan tidak mengulanginya. Allah menutupi dosa tersebut dari pandangan orang lain di dunia sampai akhirat. Allah telah menutupi aib atau dosa hambanya, maka selayaknya kita bersyukur dan segera bertaubat. Sedangkan Al-Afu adalah Allah memaafkan dan menghapuskan dosa yang dilakukan hambanya, seakan-akan hamba tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa, karena dosa itu telah dihilangkan dan dihapuskan hingga bekas-bekas. Oke, gimana? Sudah paham tentang video yang kalian simak tadi? Tentang apa? Asmaul Husna ya. Asmaul Husna tentang apa tadi? Tentang Al-Ghaffar dan Al-Ghaffar apa artinya tadi? Maha mengampuni. Kemudian Al-Afu, Maha pemaaf.
Ahad di sini adalah Maha Pengampun. Maha Pengampun, ya. Kita sebagai makhluk Allah yang sangat sempurna ini, ya, kita wajib beristighfar dan meminta ampun kepada Allah, ya. Agar kenapa? Agar kita selamat, ya, selamat dari siksaan neraka apabila kita mempunyai salah, ya. Dengan kalimat apa kita minta ampun kepada Allah? Kalimat istighfar, ya. Bagaimana bunyinya istighfar? Ya, tepuk tangan untuk Allah. Coba diulangi kelompok 2 kalimat istighfar, katanya kelompok 1 apa tadi? Astagfirullahaladzim. Ya, kelompok 4 coba diucapkan lagi. Astagfirullahaladzim. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi intinya kita itu sebagai makhluk Allah, jika kita punya salah, punya dosa, ya, baik sekecil apapun dosa kita, kita harus meminta ampun kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun, ya, Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Jadi semua dosa-dosa kita, kalau kita betul-betul minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, ya, akan dihapus dosa-dosa kita, mulai dari yang terkecil sampai dosa-dosa besar, ya, dengan syarat kita betul-betul minta ampun kepada Allah dan bertaubat, ya. Bagaimana caranya bertaubat? Yang pertama, beristighfar kepada Allah. Yang kedua, tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, minta maaf ke orang yang disakiti, ya. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Harus hidup rukun, ya. Tidak boleh bertengkar, ya. Tidak boleh bertengkar. Itu al-afu. Al-afu, ya. Al-afu di sini apa tadi? Artinya maaf, ya. Yang al-ghafar Maha Pengampun, sekarang Maha Pemaaf, ya. Jadi Allah itu Maha Pemaaf, ya. Sebanyak apapun dosa kita, setinggi langit, ya, sepanjang dan tinggi gunung, ya, Allah tetap memaafkan karena Allah Maha Pemaaf, ya. Jadi kita juga tidak boleh tidak memberi maaf, tidak boleh. Kita harus selalu memberi maaf kalau teman kita punya salah, kalau teman kita minta maaf, ya, kita harus saling memaafkan, ya, harus saling memaafkan. Allah saja memaafkan kita, apalagi kita, ya, kita wajib saling memaafkan, ya. Bukan hanya di saat Lebaran saja meminta maaf, ya. Bukan hanya di waktu Lebaran saja kita harus berminta maaf dan saling memaafkan. Tiap hari harus dimaafkan kalau ada teman kita punya salah, ya. Teman kita ada yang hilaf, ya, harus dimaafkan. Sudah paham? Kemudian yang ketiga, Al-Wahidu. Asmaul Husna yang ini adalah Al-Wahid. Apa Al-Wahid artinya tadi? Maha Tunggal, ya. Al-Wahidu Maha Tunggal, Maha Esa. Esa itu apa artinya? Satu. Number one. Ya, tepuk tangan.
Allah itu nomor cuma satu, tidak ada Allah lagi, tidak ada di dunia ini, tidak ada Allah lagi. Jadi Allah itu cuma satu, zat yang maha berdiri sendiri, tidak punya ayah, ya, tidak punya ibu, tidak punya paman, tidak punya bibi, tidak punya anak, ya, tidak punya tante, tidak punya bule, bale dan lain sebagainya, ya, tidak punya. Allah itu maha satu. Apa buktinya Allah itu ada? Ya, menciptakan manusia. Bagus. Pertama, menciptakan manusia. Yang kedua, buktinya apa? Menciptakan alam semesta. Tepuk tangan lagi. Yang ketiga, menciptakan apa? Hewan. Ya. Yang keempat, menciptakan bumi dan udara. Ya. Jadi Allah itu maha kuasa, ya, di samping zat yang maha berdiri sendiri, Allah itu maha kuasa. Buktinya sudah banyak, ya, sudah kita lihat bersama, termasuk yang ada di bumi ini yang kita injak ini, ya. Buktinya kita bisa bernafas lewat apa? Udara. Ya, betul, lewat udara. Kita bisa makan, kita diberi mulut. Kita bisa melihat, ya, diberi. Kita bisa mendengar, ya, diberi telinga. Kita diberi lidah untuk ya, mencicipi makanan. Betul sekali, ya, sudah pintar ini kayaknya ini, ya. Kelas 6 memang is the best. Kemudian di samping menciptakan bumi, Allah juga menciptakan apa? Isinya. Banyak isinya, ya. Isinya dunia ada apa? Tumbuhan, betul. Manusia, hewan, apalagi sungai, air, ya, apalagi tanah, ya, apalagi batu, betul. Laut, ya, betul. Api, apalagi gunung, apalagi yang terakhir batu yang besar, ya, batu. Jadi Allah itu menciptakan kita, termasuk, ya, isinya bumi. Bukti bahwa Allah itu ada. Pak Guru akan menunjuk dari kelompok 1 dulu. Silahkan bertanya. Ya, silakan, Raihan. Kenapa kita harus meneladani Asmaul Husna Al-Ghafar? Ya, kenapa kita harus meneladani Asmaul Husna Al-Ghafar? Silakan kelompok 3 dijawab. Ya. Ya, sesuai penjelasan tadi, ya, Pak Guru sudah menjelaskan dan kalian sudah menyimak video yang tadi, ya, bahwa Allah itu menjadi zat maha pengampun. Jadi kita harus beribadah melalui sholat, ya. Itu rasa meminta ampun kita kepada Allah. Itu bentuk kita meminta ampun, meneladani setiap harinya, ya, melakukan ibadah sholat, ya. Kemudian selalu berminta maaf kepada sesama teman, ya, agar tidak tercipta suasana pertengkaran, ya. Pertanyaan yang kedua, kelompok 4. Pertanyaan yang kedua, kelompok 4.
Ya. Kenapa kita harus meneladani Asmaul Husna As-Somad? Silahkan kelompok 2 dijawab. Ya, silakan. Memaafkan kesalahan orang lain, menutupi aib kekurangan orang lain. Pertanyaan yang 4 ya. Yang keempat. Silakan yang lain. Diulangi jawabannya, kurang keras. Untuk meningkatkan keimanan, karena As-Somad berarti Allah adalah zat yang maha dibutuhkan oleh seluruh makhluk dan tidak membutuhkan apapun. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Jelaskan pengertian dari Asmaul Husna Al-Afu. Yang ketiga, jelaskan pengertian dari Asmaul Husna Al-Wahid. Yang keempat, jelaskan pengertian dari Asmaul Husna As-Somad. Ya, silakan dikerjakan. Boleh kerjasama antar kelompok ya. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi ya, hasil diskusi soal yang 4 ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 tadi sudah berdiskusi ya panjang lebar. Bapak akan menyuruh kalian maju ya. Satu kelompok, satu anak yang mewakili ya, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Ya. Kelompok 1 silakan hasil diskusinya. Hasil diskusinya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 1 ingin menyelesaikan tentang Asmaul Husna Al-Khabar. Membiasakan untuk belajar menutupi aib orang lain. Menutupi aib orang lain maksudnya apabila kalian mengetahui kesalahan, keburukan atau dosa yang dilakukan orang lain sekecil apapun, baiknya langsung dari orang lain, tidak boleh menunjukkan atau menceritakannya kembali kepada orang lain agar tidak menyebabkan dia memaafkannya. Sudah? Tepuk tangan dulu. Ada yang bisa sama menyamainya ya. Jadi Allah itu maha kuasa. Maha kuasa, maha esa, maha tunggal, maha satu. Zat yang maha berdiri sendiri. Katanya kelompok 3 tadi. Tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Ya, akan tetapi Allah itu zat yang berdiri sendiri ya. Kemudian setelah kalian mempresentasikan kelompok 1, 2, 3, dan 4 ini ya, selanjutnya kita akan bermain tentang Asmaul Husna ya, dari kelompok 4 ya, kelompok 4. Permainannya adalah kalian mencocokkan antara Asmaul Husna dengan artinya ya. Dan anak ya, setelah pembelajaran tadi kita lalui bersama mulai dari awal sampai terakhir, Bapak akan memberikan tugas menggambar untuk kalian ya, menggambar Asmaul Husna. Ini Bapak akan memberikan kertas untuk kalian ya. Kalian gambar sebagus mungkin ya, sebagus mungkin tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan
as-samad ya. Nih. Silakan digambar. Kemudian ini ada kelompok 3. Di sini ada kelompok 4. Ya, dikerjakan yang bagus ya. Diwarnai yang bagus gambarnya. Mudah kan ya? Mudah. Semua ya gambarnya ya. Oke. Apakah kalian senang dengan menggambar Asmaul Husna ini? Oke. Sebelum pulang kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan. Ya, berdoa dimulai. Dalam perjalanan menuju rumah kalian, semoga selamat sampai rumah. Hati-hati di jalan ya. Silakan boleh pulang. Oke.